bersama kami, saya Kak Rahel, saya Kak Mima, dan Kak Dika. Adik-adik di rumah baik-baik aja nih. Bagaimana dengan Kak Mima? Baik-baik aja dong. Nah, sungguh luar biasa ya Tuhan kita sudah memberi kita kesehatan, melawat kita, dan lain-lain. Nah, pagi ini Tuhan Yesus juga memanggil kita untuk datang beribadah. Untuk itu, mari kita mengawali ibadah ini dengan memuji nama Tuhan melalui pujian Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Musik. Adik-adik, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Nah, untuk memulai ibadah kita, jawab panggilan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat dan anugerah-Mu pada kesempatan kali ini. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah pertemukan kami pada minggu pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu di rumah, dan kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya Engkau juga berkati pembawa firman-Nya. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk firman. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 37 dengan tema Tuhan Yesus baik. Selamat mengikuti. Selamat pagi semuanya. Ya, adik-adik yang terkasih,
Sebelum kita memulai hari ini, yang membantu proses perekaman hari ini ada Mas Adi yang setia menjadi kameramen. Kita sapa dulu. Halo. Ada Mas Dika, juru suara. Halo Mas Dika. Ada ini ada istri Pak Pendeta, Bu Sri. Halo Ibu. Ada anak-anak yang juga ikut menjadi supporter. Mas Abim, halo. Dek Bima, semangat. Oke. Hari ini kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-37. Semua sudah siap dengan Alkitabnya? Mari kita membuka Alkitab kita. Sudah ketemu? Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-37. Sudah ketemu? Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mendengar sabda Tuhan. Oleh sebab itu bersabdalah kepada kami, dan melalui tuntunan Roh Kudus kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anak-anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu.
Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Demikian adik-adik pembacaan sabda hari ini. Nah, tema hari ini adalah Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi kita bersama mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang anak perempuan yang kerasukan roh jahat. Dan menyembuhkan siapa? Menyembuhkan orang yang gagap dan tuli. Tahu dong adik-adik, gagap itu seperti apa? Gagap itu adalah orang yang sulit untuk berkata-kata. Misalnya mau berkata makan, orang gagap tidak bisa secepat kita mengatakan makan. Pasti ada makan. Itu orang gagap. Dan sudah sulit untuk berbicara karena gagap. Orang itu juga menderita tuli, adik-adik. Tidak bisa mendengar. Kita membayangkan toh betapa kasihannya orang itu ketika kita melihat orang yang sulit berbicara dan juga tuli. Seringkali ketika kita harus berbicara dengan orang seperti itu, kita tidak lagi menggunakan suara karena suara kita juga tidak didengar. Seringkali kemudian menggunakan bahasa isyarat. Dan ketika Yesus diminta pertolongan oleh ibu dari anak perempuan yang menderita karena dirasuki oleh roh jahat, dan orang yang membawa orang yang gagap dan yang tuli, Yesus kemudian memberikan kesembuhan. Yesus menyatakan kasih-Nya. Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita tadi, mari kita senantiasa meyakini bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu mengerti. Tuhan Yesus itu memahami kita. Kita tentu punya banyak kelemahan tuh adik-adik. Iya, banyak kelemahan. Kita seringkali dalam kesulitan. Seringkali kita dalam kesakitan. Seringkali kita dalam kebuntuan. Betul toh? Oleh sebab itu ketika kita berhadapan dengan apapun juga, baik kesulitan, baik ketika kita menderita sakit,
dan lain sebagainya. Mari kita belajar dari perempuan yang anaknya menderita karena kerasukan roh jahat, dan juga orang yang membawa orang yang gagap dan tuli untuk memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyatakan kesulitan kita hanya kepada pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya permohonan kita harus kita ungkapkan secara tulus, secara jujur, bahwa kita sungguh-sungguh memohon kebaikan Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kita sudah diberi pertolongan, sudah menerima kebaikan Tuhan Yesus Kristus, lalu apa adik-adik yang harus kita lakukan? Ya sudah Pak, karena sudah mendapatkan kok. Ya memang apa yang kita mohon sudah diberikan, tetapi jangan pernah melupakan tentang bersyukur. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sekali lagi, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Caranya bersyukur seperti apa? Bukan hanya kita berdoa mengucapkan syukur, tetapi syukur kita pun harus kita wujud nyatakan adik-adik. Syukur kita karena kita telah menerima kebaikan Tuhan, maka dalam kehidupan kita pun harus menyatakan kebaikan kepada siapapun yang tentunya membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian. Menjadi teman bagi siapapun itu adalah wujud syukur. Senantiasa berbuat baik adalah perwujudan syukur kita atas kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau kita berani meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah baik, mari kita menjadikan hidup dan kehidupan kita sebagai pancaran kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, nyatakanlah syukur bukan hanya melalui tutur kata, tetapi seutuhnya kehidupan kita dalam keseharian kita. Tuhan yang memberikan kebaikannya kepada kita, Tuhan pula yang akan memperlengkapi kita sekalian. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, demikian tadi firman yang telah kita dengarkan bersama. Mari kita resapi dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, selanjutnya untuk menutup ibadah pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan keselamatan. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau sudah memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang Engkau ajarkan bisa menjadi pedoman hidup kami. Bapak, kami juga berdoa untuk adik-adik di rumah yang akan melaksanakan PTS. Berkati mereka dalam belajarnya, supaya mereka bisa mengerjakan PTS dengan baik dan benar. Hanya ini doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik ya. Dia banyak menyembuhkan orang yang sakit dan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Untuk itu, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Musik.
selesai. Adik-adik di rumah tidak lupakan sampai hari ini adik-adik masih melaksanakan prokes atau protokol kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengulangi mobilitas. Adik-adik, ibadah telah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.